Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian di antara kami Tuhan, supaya kami semakin mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau belajar mengerti apa yang Kau mau, sehingga jalan kami seirama, seritme, sampai garis akhir kami menjadi orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan, dan didapatin berkenan menyenangkan hati Raja yang Maha Mulia, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Enaknya Mbak Tuhan, kita meski tahu bahwa tujuan hidup kita hanya pengen nyenengin hati Tuhan, gak ada yang lain. Tapi seringkali kita lebih nyenengin hati kita sendiri, nyenengin harga diri kita sendiri, nyenengin ego kita, nyenengin amarah kita, atau bahasa saya, menyenangkan daging kita, sehingga kita lupa menyenangkan hati Tuhan. Padahal harusnya setelah kita percaya Tuhan, tujuan hidup kita hanya menyenangkan hati Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hatinya saja. Yang jadi masalahnya, kita lupa dengan tujuan Tuhan. Kita pikirin tujuan kita sendiri, dan tanpa kita sadarin kita semakin jauh dari hadapan Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita jauh dari tujuan Tuhan? Banyak hal yang harusnya menjadi bagian kita nggak akan jadi milik kita. Harusnya banyak orang diubahkan melalui hidup kita, orang itu jadi binasa. Jejak orang benar itu meninggalkan lemak, meninggalkan pengurapan. Hidup kita ketika kita bersinggungan dengan orang, orang itu dijamah Tuhan, diubahkan Tuhan. Orang itu dipulihkan Tuhan melalui kita, karena Tuhan ingin manifestasi melalui hidup kita. Tujuan kita ibadah di tempat ini bukannya sekedar kumpul nyanyi-nyanyi, dengerin khotbah dan pulang. Tapi kita ingin melihat sampai garis hidup kita ini meninggalkan sejarah yang akan mengubah generasi yang akan datang. Hanya dibutuhkan satu orang yang haus dan lapar, mengalami Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari apapun. Orang itu sanggup merubah sebuah kota. Sudah banyak contohnya di Alkitab. Sekalipun orang itu berdosa, tidak dipandang orang, dihina orang, mungkin di zamannya dia menjadi orang citizen, second citizen, karena dia orang Samaria, suaminya banyak, tapi dia ketemu Yesus, dia pulang ke kotanya, satu kota dirubahkan oleh orang ini. Saya mau impartasikan sesuatu yang di dalam hati saya yang Tuhan taruh setelah saya bertobat. Di Alkitab saya tulis, lebih baik saya mati tanpa, kalau saya tidak melihat kebangunan rohani, revival. Hidup kita bisa dipakai di sebuah kota dan mengubah sebuah kota. Tidak ada yang mustahil. Tapi dimulai dengan kerinduan kita akan Tuhan lebih dari apapun juga. Sekalipun selama kita tinggal di bumi ini kita harus bekerja, cari duit. Bekerja, cari duit, saya pun juga bekerja, cari duit. Tapi itu bukan tujuan yang utama. Kalau kita ngejar tujuan itu, kita ini menjadi orang yang tidak jauh berbeda dengan orang dunia yang tak kenal Tuhan. Justru karena kita ngerti kebenaran, kita berada beyond and above, di atas rata-rata. Kita berjalan dengan tujuan Tuhan. Jalan sama Tuhan, ujung hidup kita akan merubah banyak orang. Ada lagi seorang yang dipakai Tuhan dan dia lari dari hadapan Tuhan, namanya Yunus. Tapi untungnya dia jalan terus ngikutin kehendak Tuhan dan merubah sebuah kota yang besar namanya Niniwe. Ketika dia lari dari hadapan Tuhan, apa yang terjadi?
hidupnya bikin trouble. Makanya saya bilang ya, di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita menjadi orang yang biasa saja, bukan siapa-siapa. Kalau Bapak Ibu suka dengerin khotbah saya, tahu latar belakang saya siapa, bukan siapa-siapa. Karena ada Tuhan yang manifestasi melalui hidup saya, dan Tuhan yang manifestasi melalui hidup Bapak Ibu ini. Suatu hari gua akan muncul di permukaan, menjadi orang yang mendampakin banyak orang. Tapi ketika engkau lari dari sesuatu yang dari hadapan Tuhan, nanti perjalananmu seperti Yunus. Seluruh kapal itu hampir mati kan, hampir tenggelam. Membahayakan banyak orang. Bisa saja kita ditempatkan di satu tempat bikin trouble, bikin masalah, bikin kekacauan. Tapi ketika kita lari mendekat dengan Tuhan, jalan sama Tuhan, hidupmu ketika ketemu seseorang, orang itu diubahkan. Orang itu dijamah Tuhan. Orang itu dilawat Tuhan. Saya mau orang-orang yang datang ibadah di tempat ini, engkau ditempatkan dimanapun berada, engkau memiliki dampak dan otoritas. Suatu hari generasi yang akan datang akan mengenal kita bahwa kita adalah orang-orang yang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tadi pagi saya khotbah, saya bilang begini, semua tokoh di Alkitab itu yang kita kenal hari ini dari Kejadian sampai Wahyu, mereka adalah orang-orang biasa. Bahkan Elia itu kalau berdoa powerful ya, turun api dan lain sebagainya, powerful. Yakobus jelaskan dia manusia biasa, nggak jauh beda seperti kita. Yang jadi masalahnya kenapa kok mereka kita kenang sampai hari ini, jadi contoh, jadi teladan, jadi mentor, jadi guru, mendampain orang-orang sampai hari ini. Mereka hidup di zamannya dengan kehidupan yang berbeda. Kekristenanmu harus berbeda di atas rata-rata. Komitmenmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan. Saya, karena kasih karunia Tuhan, saya setiap hari bangun hubungan dengan Tuhan, sama impartasikan ini, hidupmu juga memiliki hubungan dengan Tuhan yang berbeda. Saya menyembah Tuhan mungkin di atas rata-rata. Saya lakukan itu. Saya berbahasa roh lebih banyak. Saya merenungkan Tuhan lebih banyak di atas rata-rata. Karena saya pingin jadi orang yang di atas rata-rata, bukan mediocre. Hidup Bapak Ibu pun juga sama, harusnya berada di atas rata-rata. Ketika engkau memiliki komitmen dengan Tuhan sungguh-sungguh, suatu hari Tuhan akan memunculkan engkau di atas permukaan dan mendampakin banyak orang. Amin. Makanya jadi Kristen bukannya sekedar datang ibadah. Ibadah ini hanya rasa syukur kita. Kita berkomunitas. Saya berdoa komunitas di tempat ini suatu hari akan mendampakin sebuah kota, sebuah bangsa. Banyak orang, kalau kita pelajari sejarah gereja, ada orang-orang di zamannya muncul dalam pengurapan yang berbeda, dalam pengaruh yang berbeda. Kita mau jadi orang yang terlibat di dalamnya. Kita ini sudah hidup di akhir zaman. Zakaria jelaskan hujan akhir itu lebih powerful daripada hujan awal. Jangan sampai kita hanya pelongo-pelongo nggak ngerti apa-apa, jadi penonton. Kita harus jadi orang yang terlibat di dalamnya, mendampakin banyak orang. Nanti Bapak suatu hari akan mempengaruhi banyak orang, jadi pemimpin yang hebat. Hari ini kelihatannya nggak jadi apa-apa, bukan siapa-siapa. Ketika mulai komitmen jalan sama Tuhan, suatu hari step by step berjalan dari level satu ke level lain. Bapak juga, kamu juga. Buka lista ini udah pelayanan lama. Harusnya terus semakin naik dalam pengurapan, hikmat, pengertian, kuasa, otoritas double porsi. Karena berjalan bersama Tuhan itu ngikutin maunya, ngikutin kehendaknya, bukan jalan mau kita sendiri. Tuhan itu seorang pribadi, dia punya perasaan. Dia punya selera, dia punya kehendak. Kalau kita jalan ngikutin selera kita sendiri, ujungnya nanti kita nggak jalan-jalan sama Tuhan. Tuhan ke kanan, kita ke kiri, nggak pernah ketemu, dan ujungnya kita ketemu trouble. Berapa banyak masalah yang pernah kita hadapin selama ini karena kita jalan ambil keputusan sendiri, bukan sejalan dengan Tuhan. Amin. Kita Matius jelaskan,
Barang siapa letih lesu dan berbeban berat, marilah datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan pikulahku. Tahu nggak pikul kuk? Di dalam perjanjian lama itu kuk itu selalu pasangan. Satu ditaruh di punggung kita, satu di punggungnya Yesus. Yesus ke kanan, kita ke kanan. Yesus ke kiri, kita ke kiri. Kalau kita jalan, Yesus ke kanan, kita ke kiri, hidup kita dedel duel babak belur. Benar nggak? Kita belajar dari semua kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Gara-gara apa? Kita ngambil keputusan yang tidak sejalan dengan Tuhan. Alkitab katakan orang yang hidup di dalam roh, orang itu baru bisa dipimpin Roh Kudus, memberi hati kita. Makanya yang di dalam kita ini Tuhan mau beresin. Kenapa kalau kita belajar firman? Firman ini kan membersihkan kita, membuat kita selaras berjalan dengan ketetapannya. Supaya apa? Sampai garis akhir kita didapatin menjadi orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Tuhan ingin memanifestasikan kuasanya, otoritasnya, hikmatnya, pewahyuannya, urapannya melalui kita. Tapi kadang tidak ditemuin wadah yang besar yang mempersiapkan diri dengan baik. Dibutuhkan orang yang available, memberi hati. Dan biasanya jalan menuju dipakai Tuhan, diurapin Tuhan, memiliki dampak yang besar adalah jalan mati terhadap diri sendiri dulu. Amin. Tapi kebanyakan kita lebih mementingkan harga diri kita. Kadang orang ngomong merendahkan, kita seringkali marah kan, tersinggung. Kenapa kok bisa tersinggung? Kita semua punya perasaan dan pernah mengalami tersinggung kan? Kenapa kok kita sampai tersinggung? Karena kita nggak dapat perlakuan orang lain yang seperti kita harapkan. Karena ego kita yang lebih tinggi, orang perlakukan rendah, akhirnya kita marah. Benar apa enggak? Hal yang seperti itu yang harus kita matikan. Ikut Tuhan itu harus mati terhadap diri sendiri, baru bisa dipimpin oleh Tuhan. Orang yang menguduskan dirinya, menyucikan dirinya, mati terhadap diri sendiri hanya untuk Tuhan, orang-orang seperti ini akan dibawa naik terus dalam pengaruh, dalam otoritas. Berkat mah nggak usah dipikirin, berkat pasti mengikuti. Tapi yang jadi masalah, kita seringkali ngejar yang kelihatan mata berkat. Padahal kalau kita jalan sama Tuhan pasti diberkati. Saya sama beliau ini dalam masa-masa Covid pernah mengalami masa-masa struggle, berjuang, babak belur. Kita dalam kondisi keuangan babak belur. Beliau juga mengalami babak belur jasmani dan rohani. Tidak hanya keuangan, pikiran, mentalnya pun mengalami beban berat. Saya bilang jalan sama Tuhan, kita lihat Tuhan, komitmen dengan Tuhan, cintai Tuhan lebih terus. Seringkali istri saya ngomong begini, kapan kita dipulihkan? Sebentar lagi. Kok sebentar lagi? Memang Tuhan kerjanya pasti memulihkan segala sesuatu. Dan ternyata itu nggak perlu kita doakan sebenarnya yang kayak begitu. Tuhan pasti tolong. Tapi yang jadi masalahnya, kita seringkali pikiran kita ini fokusnya ke area kebutuhan kita dan lain sebagainya. Makanya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yesus berkali-kali ngomong begini, jangan takut, jangan khawatir dengan apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan, dan lain sebagainya. Tapi setan tarik kita ke area situ, sampai kita lupa dengan Tuhan, sampai kita lupa dengan tujuan Tuhan. Padahal kalau kita jalan sama Tuhan, kebaikan, kebajikan, dan kemurahan akan mengikuti kamu. Bahkan suatu hari Tuhan akan berikan hidangan di hadapan para lawan kita. Jadi bagian kita ini sebenarnya ngikut Tuhan. Makanya saya udah bilang berkali, kalau kita ingin sukses dan berhasil itu dengar suara Tuhan dan lakukan. Simpel sesimpel itu. Tapi yang jadi masalahnya daging kita, kehendak kita, ego kita, kemauan kita, kepentingan kita.
cita-cita kita yang harus selaras dengan Tuhan. Amin. Agak dalam makanannya ini supaya tambah kenyang ya. Kita mau jalan ngikutin Tuhan supaya hidup kita memiliki dampak dan otoritas kuasa yang powerful. Bukankah kitab Tawarik katakan mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu lupa dengan dirinya sendiri, ingatnya dengan Tuhan. Tapi orang yang mengasihi diri sendiri itu lupa dengan Tuhan. Kita mau jadi orang Kristen yang berbeda. Kamu ditempatkan di pekerjaanmu, engkau jadi berkat di sana. Orang melihat, bukan melihat kamu. Siapa namanya? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tahu nggak, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah orang buangan, tidak dipandang, tidak dilihat orang, tapi komitmen mencintai Tuhan. Sampai dia ngomong begini, sekalipun Tuhan yang aku sembah nggak tolong aku akan tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Aku nggak mau nyembah berhala. Itu loh orang yang mencintai Tuhan. Dan ujungnya dia menjadi orang penting, dipandang jadi orang penting, ngalami Tuhan. Saya berdoa dari sini ada orang-orang yang suatu hari bukan jadi orang Kristen biasa. Kalau jadi pengusaha yang sukses, yang mendampaki banyak orang, yang main kripto, sukses dan berhasil, jadi berkati luar biasa. Suatu hari pelayanan mendampaki banyak orang. Amin. Dimulai dengan kematian dengan diri sendiri. Saya impartasikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya sudah gak pingin apa-apa. Saya pingin nyenengin hati Tuhan. Dan saya pingin ninggalkan warisan ilahi yang suatu hari generasi stroberi, generasi dodol, atau generasi apalah itu, sandwich, generasi burger, generasi coklat dan lain sebagainya, mereka akan menikmatin jejak yang kita hidupin, cerita yang kita jalani bersama Tuhan. Amin. Kalau ngemikirin masalah itu selama kita tinggal di bumi kita pasti ngadepin masalah kok. Kita ngadepin masalah, hidup kita kelihatan bahagia terus, tapi ada masalah, problem, ya kita jalanin, ngapain kita pikirin? Toh ujungnya Tuhan pasti buat mujizat, masalah nggak usah dipikirin. Tapi setan seringkali tarik kita untuk mikirin masalah. Lo ngapain masalah dipikirin? Orang kita sendiri nggak tahu jalan keluarnya kok mikirin masalah, sampai nggak bisa tidur lagi, besoknya migrain, terus nyalain siapa? Jalan aja sama Tuhan, step by step. Jalan menuju promosi adalah jalan mati terhadap diri sendiri. Alkitab katakan, kau setiap perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang lebih besar lagi. Amin. Ini orang-orang yang potensial. Orang yang duduk di tempat ini adalah orang-orang yang sudah berjalan dengan Tuhan, memiliki pengalaman dengan Tuhan. Harusnya lebih sampai masuk ke kedalaman hati Tuhan. Jalan dan dampakmu akan semakin besar suatu hari. Amin. Bukan yang sekedar jadi orang Kristen biasa, jadi hamba Tuhan biasa, jadi yang di atas rata-rata. Suatu hari dari tempat ini lahir seorang revivalist yang mengabarkan powerful penginjilan, doain orang, kesembuhan ilahi, tanda-tanda ajaib, diberkati di dunia marketplace, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup takut akan Tuhan. Hari ini belajar memberi hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Amin. Saya mau tunjukin satu ayat. I just want to praise you. Di Roma pasal yang ke-16, Roma pasal yang ke-6 ayat 11 dan 13. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita mati terhadap dosa.
Kalau kita mati terhadap dosa, dosa nggak berkuasa lagi. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Kita ini pakai tubuh fana ini. Daging kita ini seringkali nyeret jauh dari hadapan Tuhan. Daging ini harus takluk dan tunduk. Manusia ada 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Di area jiwamu, pikiranmu, perasaanmu, kemauan, kehendakmu harus ditaklukkan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau di area pikiran, di area jiwa ini nggak takluk kepada firman, ini akan nyeret kita jatuh di dalam dosa. Makanya kita harus mati terhadap diri sendiri. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menurutin keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Coba perhatikan. Mungkin selama ini hanya baca sekilas. Kalau kita ngerti ini, tubuh kita ini menjadi senjata kebenaran, punya dampak dan powerful sekali. Ngomong sama orang-orang diubahkan Tuhan. Kita bergaul dekat sama orang-orang itu diberkati melalui hidup kita, nyaman dengan hidup kita, didampai kemanapun kita berada. Dimulainya dengan mati terhadap diri sendiri dulu, baru kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Di Filipi 2 ayat 13, Bapak Ibu mesti tahu, segala sesuatu yang kita alami hari ini, kita nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri loh untuk hidup kudus, hidup benar itu. Bagian kita menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Tapi kalau kita ini pakai kekuatan kita sendiri untuk hidup kudus, hidup benar, malah ngawur. Kita pengen puasa, malah laparnya bukan main. Kita pengen doa, malah ngantuknya luar biasa. Baca Alkitab, malah nguap-nguap terus. Karena daging kita ini selalu nyeret jauh dari hadapan Tuhan. Makanya dibutuhkan hati yang mau dibentuk dan diproses tadi, diserahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan, baru Tuhan akan kerjakan sesuatu di dalam diri kita. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Hati yang mau dibentuk, diproses. Saya seringkali kasih contoh kehidupan Daud. Makanya masih ada pengharapan di dalam Tuhan itu. Siapapun yang memberi hatinya, diproses dan dibentuk Tuhan, suatu hari dia akan muncul menjadi orang-orang yang powerful dan menyenangkan hati Tuhan. Perempuan yang kedapatan berzina, dia mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Pelacur itu dia mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Perempuan yang kedapatan suaminya banyak pun dipakai Tuhan. Kalau kita lihat Daud, apa yang terjadi dengan Daud ini? Dia pernah berzina, selingkuh, hamilin istrinya orang. Dia bunuh suaminya. Istilah orang Jawa itu nabok nyilih tangan, dia pukul orang lain pakai tangannya orang. Berapa banyak sering orang lakukan seperti itu. Supaya nama kita bersih, kita hajar aja pakai orang lain. Itu jahat di hadapan Tuhan. Nabok nyilih tangan itu jahat di hadapan Tuhan. Itu dilakukan Daud, pingin dapat istrinya orang, suaminya dibunuh lewat orang lain, lewat panglimanya. Dia banyak sekali melakukan kejahatan seperti yang Bapak kemarin tanyakan. Kenapa kok Daud dihukum Tuhan? Ketika ngitung pasukannya, dia sombong sekali. Dia angkuh sekali, membanggakan dirinya. Padahal ketika kalau mau menghitung, dia harus persembahkan korban. Saya pernah khotbah itu, saya cari judul khotbahnya, saya lupa. Banyak judul khotbah, udah 1000, hampir 1700 khotbah, saya cari ini. Daud bikin kesalahan yang fatal di hadapan Tuhan pernah. Dia hitung pasukannya, dia membanggakan diri nih loh, gua hebat nih. Tanpa gua nggak bisa, tanpa gua nggak mampu nih.
nggak akan jalan itu segala sesuatu, nggak akan diubahkan. Berapa banyak kita ini sering membanggakan diri kita. Lihat aku, diriku, dan saya. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi kesombongan yang terucap, kesombongan itu akan menghancurkan begitu rupa. Kadang kita ini kan merasa hebat, merasa pinter, merasa bisa, merasa dipakai Tuhan, merasa diurapin Tuhan, sehingga kita memandang rendah orang lain, kita anggap sepele orang lain, dan ternyata ujungnya itu malah menghancurkan hidup kita. Tuhan gak senang dengan seperti itu. Daud pernah lakukan itu. Dia hitung pasukannya, dan Tuhan murka sekali. Dan ujungnya ketika menghitung, dia harus persembahkan korban di hadapan Tuhan. Dan sampai masa tuanya pun dia pingin selimut perempuan yang paling cantik, namanya gadis Sunem. Masa tuanya loh, sekalipun dia gak tidur, pingin diselimutin dengan selimut perempuan. Dia punya kelemahan-kelemahan yang parah, tapi apa yang Tuhan lihat ketika ditegur dan bertobat? Dia mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dipromosi menjadi orang kesayangan Tuhan di Kisah Para Rasul. Jadi orang kesayangannya Tuhan. Tahu nggak orang kesayangannya Tuhan itu seperti apa? Ketika Bapak Ibu berdoa, surga itu punya atensi khusus ketika, oh ini orang ini berdoa nih. Ibu siapa namanya? Marliana. Oh, Ibu Marliana kok nyembah ini? Malaikat perhatikan. Malaikat tolong perhatikan tuh, dia nyembah itu. Bu Kalista nyanyi. Oh, kalau lagi nyanyi nyembah ini, surga langsung kasih attention sama dia. Pak Nurjaman mulai berdoa, nangis sama Tuhan, surga kasih perhatian khusus. Sadrak juga. Seperti di sebuah panggung dikasih spotlight gitu loh. Ngerti gak? Ini orang penting ya. Kita orang didapatin menyenangkan hati Tuhan itu seperti itu. Ingat Nabi Samuel kalau berdoa keluar petir. Powerful. Kan kita pingin menyenangkan hati Tuhan dan didapatin sampai garis akhir nyenengin hati Tuhan. Makanya kalau kita nyenengin hati Tuhan ya, kamu gak perlu ngomong kebutuhanmu, Tuhan ngerti, Tuhan cukupin. Tahu gak, saya sering kali berdoa, duduk diam di dalam hadirat istri saya, tahu itu berjam-jam. Saya gak pernah berdoa untuk kepentingan saya. Saya berdoa untuk melihat kebangunan rohani. Saya ingin berjalan setiap hari nyenengin hati Tuhan toh. Pingin seperti itu. Karena aku masih daging dan seringkali aku bikin kesalahan, aku pingin nyenengin hati Tuhan. Pingin melihat orang yang di sekitarku dilawat Tuhan dan diubah Tuhan. Saya lupa dengan kebutuhan. Kebutuhan banyak sekali. Tapi Tuhan, Bapa yang baiknya luar biasa. Dia tahu semua kebutuhanmu. Bless by bless. Berkat by berkat. Kasih karunia demi kasih karunia. Lapisan kasih karunia semakin tebal. Seperti bola salju ketika kita berjalan ya. Gulung semakin besar, semakin besar. Kebaikan Tuhan. Kan kita pingin nyenengin hati Tuhan, toh nggak ada yang lain. Amin. Mati terhadap diri sendiri. Nanti lihat saja, orang-orang seperti ini akan mengalami sesuatu yang ilahi. Selama Daud berperang, Daud tidak pernah mengalami kekalahan. Memang pernah Daud ketika berperang, orang-orang di belakang dijarah oleh orang Amalek di Ziklag. Dia menguatkan hatinya, dia cari Tuhan. Akhirnya ditarik kembali, tidak ada satupun yang diambil oleh orang Amalek. Tapi selama Daud berperang tidak pernah mengalami kekalahan, dan sampai hari ini Daud dikenang menjadi raja termasyhur, raja paling besar. Sampai hari ini negara Israel pakai lambangnya, benderanya bintang Daud. Powerful. Dan Alkitab catat dia menjadi orang kesayangannya Tuhan. Banyak kelemahan, banyak kekurangan. Kita pun juga ingin didapatin seperti itu. Kalau akhir zaman kita didapati menjadi orang seperti ini, kemana Bapak Ibu melangkah?
Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan buat sesuatu yang powerful. Tuhan ingin manifestasikan kuasanya, hikmatnya, urapannya melalui hidup kita. Dan dicari orang yang available sampai hari ini. Amin. Diberkati. Saya sampaikan sesuatu yang agak dalam, yang belum makan malam agak susah nangkepnya, tapi saya berdoa Roh Kudus menerjemahkannya. Amin. Kita tutup dalam doa. Roh Kudus, kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu, berbulan-bulan, firman menjadi kehidupan. Dalam nama Yesus, kami percaya ini benih yang powerful yang akan mengubahkan hidup kami. Kami menikmati anugerah dan kesetiaan Tuhan, anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami menjadi orang yang berbeda dalam pengurapan yang berbeda. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan bagi Raja kami yang maha. Dalam nama Yesus. Roh Kudus, aku mencintaimu, aku mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Roh Kudus, Engkau menguasai hati kami sampai kedalaman batin kami yang terdalam. Buat kami ngalami Engkau secara pribadi dan hidup kami diubahkan malam hari ini dengan hadirat-Mu. Engkau dihormati di ruangan ini. Engkau yang utama dan terutama. Lihat hati sampai kedalaman kami Tuhan. Dapatin kami menjadi orang yang mencintai dan mengasihi Engkau. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima
terima, glory.